Messi rebut Ballon d'Or lagi. Sangat pantas, Jude Bellingham meraih Copa Trophy. Ex-gelandang Chelsea pensiun. Ada sayembara senilai 55 miliar untuk temukan ayah Diaz. FIFA hukum Luis Rubiales 3 tahun. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lazio sukses mengalahkan Fiorentina pada laga lanjutan Serie A Selasa 31 Oktober dini hari WIB di Stadion Olimpico, ibu kota Italia. Dalam laga ini Lazio harus susah payah meraih 3 poin. Gol kemenangan baru tercipta di menit ke-90+5 adalah Ciro Immobile yang menjadi penentu kemenangan tim asuhan Maurizio Sarri tersebut. Lionel Messi resmi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023 di Paris, Selasa 31 Oktober dini hari WIB. Messi mengalahkan kandidat lain yakni Erling Haaland dari Manchester City dan superstar PSG Kylian Mbappe. Messi meraih gelar ini berkat keberhasilan memenangkan Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Sementara itu, Haaland pulang tidak dengan tangan kosong. Mesin gol Manchester City itu mendapat penghargaan striker terbaik atau Gerd Müller Trophy berkat torehan 52 gol dalam 53 laga musim lalu. Sedangkan untuk Ballon d'Or feminin, gelandang Barcelona Aitana Bonmati terpilih menjadi kampiun. Lionel Messi secara khusus menyebut nama legenda timnas Argentina, Diego Armando Maradona, saat menerima trofi Ballon d'Or 2023. Pemain berjuluk La Pulga pun mendedikasikan raihan trofi Ballon d'Or ke-8 ini untuk Maradona yang tutup usia pada November 2020 silam tersebut. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, jadi saya ingin mengingat dia pada kesempatan ini di tengah-tengah para pemain terbaik, pelatih, dan orang yang begitu mencintai sepak bola seperti dirinya. Lionel Messi mengirim pesan kepada Erling Haaland dan Kylian Mbappe setelah memenangkan rekor Ballon d'Or ke-8-nya. Ia secara khusus memberi saran kepada keduanya untuk terus maju dan mendoakan memenangkan penghargaan bergengsi itu suatu hari nanti. Messi kemudian menambahkan bahwa pemain Norwegia itu bisa saja merengkuh penghargaan tersebut tahun ini setelah menjalani musim perdananya yang sangat sukses bersama Manchester City. Gelandang muda Real Madrid Jude Bellingham resmi didapuk sebagai penerima penghargaan pemain muda terbaik Copa Trophy di Ballon d'Or 2023 Selasa 31 Oktober dini hari WIB. Copa Trophy adalah kategori penghargaan dari France Football sejak 2018 untuk memilih pemain muda terbaik di bawah 21 tahun. Bellingham menjadi nama kelima yang sukses meraih penghargaan ini. Gelandang berkebangsaan Inggris itu menyusul Kylian Mbappe, Matthijs de Ligt, Pedri, dan Gavi. Pemain sayap Real Madrid Vinicius Junior mendapatkan Socrates Award dalam malam penghargaan Ballon d'Or 2023. Hal itu buntut aksi sosialnya untuk anak-anak yang kurang beruntung. Pemain asal Brasil itu mendapatkannya karena memiliki The Vini Junior Institution. Lembaga tersebut fokus pada peningkatan pendidikan publik bagi mereka yang miskin, termasuk pengembangan aplikasi untuk membantu anak-anak. Tahun lalu penghargaan ini dimenangkan oleh Sadio Mane, pemain Liverpool. Penjaga gawang timnas Argentina peraih gelar Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez, dianugerahi gelar kiper terbaik dunia atau Yasin Trophy 2023. Dalam edisi Yasin Trophy 2023, Martinez mampu mengungguli sejumlah kiper dengan nama besar lainnya. Sebut saja Ederson, Yasin Bono, Thibaut Courtois, dan Marc-Andre ter Stegen, yang masing-masing menempati posisi kedua hingga kelima. Mantan gelandang Chelsea dan Leicester City, Danny Drinkwater, resmi putuskan pensiun setelah menganggur setahun. Mantan pemain timnas Inggris itu merasa bahwa dirinya berada dalam suatu ketidakpastian. Sejak musim panas 2022, Drinkwater sudah meninggalkan Chelsea, namun tak pernah mendapat klub lagi sejak saat itu. Pria 33 tahun ini juga mengaku menyesal karena tak bisa menjaga gaya hidupnya selama aktif menjadi pesepak bola profesional. Tim Bundesliga Mainz, Senin 30 Oktober, mengatakan mereka telah menghukum Anwar El Ghazi atas komentarnya terkait perang Israel-Hamas. Namun terbuka untuk mengembalikan gelandang itu ke skuad utama. Mainz menambahkan komitmen El Ghazi untuk menegakkan nilai-nilai Mainz, seperti dia akan segera kembali bergabung dengan rekan-rekannya lagi.
CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo, membalas kritikan Jose Mourinho dengan menyebut pelatih AS Roma itu hanya sekedar mencari alasan terkait kekalahan Il Lupi dari Inter Milan. Sebelumnya Mourinho menyatakan kelelahan menjadi penyebab anak asuhnya harus takluk dari Inter. Secara sederhana, Mourinho mengatakan jadwal laga yang padat jadi penyebab utama kekalahan timnya. Akan tetapi, komentar Mourinho hanya dianggap sebagai alibi oleh De Siervo. FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada mantan Presiden Asosiasi Sepak Bola Spanyol, Luis Rubiales, berupa larangan berkecimpung di sepak bola selama 3 tahun. Hukuman ini dijatuhkan FIFA karena aksi tidak senonoh mencium Hermoso yang dilakukan Rubiales saat final Piala Dunia Wanita 2023. Aksi Luis Rubiales tersebut dinilai Komisi Disiplin FIFA telah melanggar pasal 13 Kode Disiplin FIFA. Penampilan apik Jude Bellingham di Real Madrid ikut membuat mantan penyerang Manchester City, Sergio Aguero, terkesan. Aguero menyayangkan mantan klubnya The Citizens gagal menggait Bellingham. Padahal, ex-striker Argentina itu berharap bisa melihat Bellingham bekerja sama dengan Erling Haaland. Kadang memang tidak seperti itu. Begitulah bursa, saya sih mau melihat dia di City. Bellingham sedang menuju menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Kabar kurang sedap menghampiri pendukung Juventus karena kondisi sang pemain Timothy Weah. Kebugaran pemain sayap asal Amerika Serikat itu bermasalah. Tim medis Nyonya tua lantas melakukan pemeriksaan. Seperti yang baru saja diumumkan, ia mengalami cedera ringan. Namun yang bersangkutan tetap bakal menepi selama beberapa pekan. Dia bakal absen melawan Fiorentina dan Cagliari. Tanpa Weah, Massimiliano Allegri harus memutar otak. Ayah Luis Diaz masih diculik dan hingga kini belum ditemukan. Jaksa Agung Kolombia Francisco Barbosa khawatir Luis Manuel Diaz dibawa kabur melintasi perbatasan menuju Venezuela. Aparat keamanan Kolombia memberikan hadiah jika ada yang memberi informasi lokasi ayah Diaz. Hadiahnya tak main-main, yakni sebesar 200 juta peso Kolombia atau setara dengan 55 miliar rupiah. Aparat keamanan juga terus menjalin komunikasi dengan Luis Diaz yang saat ini masih berada di Liverpool. Chelsea merekrut banyak pemain di era Roman Abramovich. 2 diantaranya kini jadi bahan pembicaraan adalah Willian dan Eto'o. Dikabarkan oleh Goal, Premier League tengah menyelidiki Chelsea terkait transfer kedua pemain tersebut dengan dugaan adanya pembayaran rahasia kepada pihak tertentu. Premier League menyelidiki kasus tersebut setelah adanya laporan dari Chelsea terkini di era Todd Boehly. Mereka melihat ada kejanggalan pada catatan finansial klub dan oleh karenanya melaporkannya kepada Premier League, FA, dan UEFA. Cristiano Ronaldo menyaksikan langsung duel tinju antara Tyson Fury versus Francis Ngannou di Arab Saudi. Duel Fury versus Ngannou berlangsung di Kingdom Arena Riyadh, Minggu 29 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Ronaldo datang bersama pacarnya Georgina Rodriguez. Kapten timnas Portugal itu bahkan bertemu langsung Tyson Fury sebelum pertandingan. Fury yang notabene fans Manchester United memberi sanjungan kepada Ronaldo. Dia mengakui CR7 sebagai pesepak bola terbaik yang pernah ada. Bernardo Silva menunjukkan performa gemilang sepanjang derby Manchester di Old Trafford pada Minggu 29 Oktober malam WIB. Salah satunya dengan memberi assist untuk gol kedua Manchester City yang dicetak Erling Haaland. Usai pertandingan, ahli taktik City Pep Guardiola tidak bisa berhenti menyanjung pemain internasional Portugal tersebut. Ia memuji keserbagunaan dan kecerdasan serta gaya hidup sederhananya di luar lapangan. Kekalahan Manchester United 3 gol tanpa balas dari Manchester City membuat legenda klub berjuluk Setan Merah, Roy Keane, meradang. Ia menilai bahwa gelandang Setan Merah Bruno Fernandes harus dicopot dari jabatan sebagai kapten. Apa yang saya lihat hari ini adalah bahwa saya akan melepas jabatan kapten dari Fernandes. Dia bukan seorang kapten, dia merengek, dia mengerak. Kiper andalan Bayern Munchen, Manuel Neuer, kembali ke lapangan hijau setelah absen panjang akibat kecelakaan saat bermain ski di liburan. Dia sudah bela Bayern akhir pekan kemarin. Neuer mengakui bahwa dia harus bersaing keras untuk merebut kembali status sebagai kiper nomor 1 tim nasional Jerman dari kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen. Neuer berharap bisa tampil dalam kejuaraan Eropa keempatnya ketika Jerman menjadi tuan rumah Euro 2024 tahun depan. Striker Valencia, Hugo Duro, tampaknya akan absen karena cedera. Pemain 23 tahun itu mencetak gol kelimanya di La Liga musim ini.
saat Valencia ditahan imbang 2-2 oleh Athletic Bilbao akhir pekan ini. Akan tetapi Hugo Duro mengalami cedera di pertandingan itu. Menurut Relevo, Duro akan menjalani tes lebih lanjut ketika skuad tiba kembali di Valencia. Namun mantan penyerang Real Madrid tersebut diperkirakan bakal istirahat selama 3 bulan. Xavi Hernandez sangat memuji bintang yang sedang naik daun, Fermin Lopez. Meski Barcelona kalah di El Clasico dari Real Madrid, Xavi senang dengan ketangguhan yang ditunjukkan pemain mudanya dengan Lopez yang berusia 20 tahun melakukan debutnya di El Clasico. Xavi yakin dia akan menjadi pemain penting dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Fermin telah tampil mengesankan di musim debutnya bersama Barcelona. Salah satunya ia sudah mencetak gol di Liga Champions. Striker berusia 19 tahun Evan Ferguson mencetak gol pembuka untuk Brighton melawan Fulham pada hari Minggu. Dan dalam prosesnya ia menjadi remaja pertama sejak legenda Manchester United Wayne Rooney yang mencetak 10 gol atau lebih dalam 1 tahun kalender. Rooney saat masih remaja mencetak 11 gol untuk Setan Merah pada tahun 2005, sementara Ferguson kini mencetak 10 gol untuk Brighton pada tahun 2023. Jurnalis kontroversial asal Inggris yang juga fans fanatik Cristiano Ronaldo, Piers Morgan, memanfaatkan kekalahan Manchester United dari Manchester City untuk mengolok-olok Erik ten Hag. Melalui Twitter pribadinya, Piers Morgan bahkan sampai menyebut pelatih asal Belanda itu dengan sebutan penipu. Dalam kritikan tersebut, dia juga turut membawa catatan gemilang CR7 di sepanjang 2023. CR7 telah mencetak total 43 gol untuk Al Nassr dan timnas Portugal. Ajax Amsterdam terpuruk di dasar klasemen Liga Belanda 2023-24. Menurut Squawka, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Ajax menelan 5 kekalahan beruntun di Eredivisie Y. Dari 8 pertandingan mereka baru mendapatkan 5 poin. 5 poin itu hasil dari sekali menang dan 2 kali imbang. Sisanya kalah. Memang jumlah pertandingan Ajax belum sebanyak tim-tim lain, tapi fakta bahwa mereka sedang tenggelam dalam tren negatif tidak bisa dibantah. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti memastikan bahwa Chow Yun Damanik gagal memperkuat timnya di Piala Dunia U17 2023. Pasalnya, pemain berdarah campuran Indonesia dan Afrika itu terbentur aturan kewarganegaraan. Sang pemain tidak bisa membela Garuda Muda di Piala Dunia U17 2023 karena belum mengantongi paspor Indonesia. Saat ini ia berpaspor Swiss. Absennya Chow Yun Damanik sangat disayangkan oleh Bima Sakti, sebab pemain yang memperkuat FC Lausanne Sport U17 di Swiss itu dinilainya punya kualitas. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!